Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Mencegah Perpecahan. Kita buka bersama di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 27 sampai ayat 32. Sekali lagi Kisah Para Rasul 15 ayat 27 sampai ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita melihat di dalam pasal ini, dalam khususnya dari perikop ini, dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus dan Barnabas ketika mereka sedang berada di daerah Antiokhia, di sana terjadi suatu peristiwa di mana orang-orang Kristen dan para pemimpin terlibat dalam sebuah perselisihan. Mereka berdebat perihal ajaran anugerah keselamatan. Yang mereka ajarkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu merupakan anugerah Allah. Tapi yang diajarkan oleh para pemimpin pada saat itu kepada jemaat yang ada di Antiokhia adalah tidak sama dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga dari situlah menimbulkan perselisihan. Nah, oleh sebab itu juga Paulus dan Barnabas akhirnya mereka pergi ke Yerusalem. Setelah dari Antiokhia tersebut, mereka pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan rasul-rasul lainnya karena adanya perselisihan ini tadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah dalam pasal ini mengingatkan kita bahwa ternyata di dalam sebuah gereja, dalam sebuah persekutuan jemaat, ya, perpecahan, perselisihan yang sesungguhnya tidak kita inginkan untuk terjadi, namun nyatanya bisa saja terjadi di antara orang-orang Kristen, di antara umat-umat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi, yaitu adanya perselisihan dan perpecahan di tengah gereja, di tengah jemaat. Jika kita melihat dari kisah ini juga, hal-hal apa saja yang dapat memicu perpecahan di tengah jemaat. Yang pertama kita melihat dari kisah tadi, yaitu yang pertama adalah adat istiadat. Perselisihan yang terjadi di Antiokhia ditimbulkan oleh pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin yang ingin memaksakan adat istiadat orang Yahudi kepada jemaat yang ada di sana. Mereka mengatakan bahwa ini adalah syarat untuk menerima keselamatan, sehingga padahal yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah keselamatan itu anugerah daripada Allah. Oleh sebab itulah di sini ketika para pemimpin tersebut ingin menekankan, ingin menerapkan tentang adat istiadat, maka terjadilah perpecahan. Mereka ini menghendaki supaya orang-orang yang percaya yang berasal dari bangsa bukan Yahudi, mereka itu harus disunat dan tunduk pada hukum Taurat. Kita bisa melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul 15 ini. Nah, ini adalah contoh adat istiadat yang coba dimasukkan ke dalam jemaat pada zaman tersebut. Sehingga ada yang tidak setuju, kemudian ada yang berselisih paham dan terjadilah perpecahan di tengah jemaat. Sebagai umat Tuhan, mari kita mau sadari dan terus memperhatikan Bapak Ibu bahwa dalam gereja, dalam jemaat Tuhan, tradisi atau aturan adat istiadat tidak bisa diberlakukan. Karena hukum yang berlaku di dalam gereja, dalam jemaat hanya murni firman Tuhan saja. Jika kita melihat di dalam Markus 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-9,
Markus 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Nah, di sini kita melihat dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita mengetahui bagaimana perintah Allah dalam kehidupan kita, yaitu melalui firman Tuhan, Alkitab, harus menjadi dasar dan patokan dalam gereja dan juga jemaat Tuhan. Jangan sampai kita mengesampingkan dan mengabaikan firman Tuhan supaya adat istiadat kita terus terpelihara, supaya kita tetap bisa berpegang kepada adat istiadat. Entah dengan apapun alasannya, ingin melestarikan budaya, atau ingin menjaga warisan nenek moyang, atau sudah kebiasaan sejak dahulu. Kita melihat, ingat kembali perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 8 sampai ayat 9 tadi. Jangan sampai kita mengesampingkan firman Tuhan yang merupakan aturan utama, hukum yang terpenting dalam gereja, dalam umat Tuhan. Kita gantikan dengan tradisi dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, jika kita melihat dalam kisah tadi, hal apa yang bisa menyebabkan perpecahan dalam jemaat, yaitu ajaran sesat. Ya, ajaran yang tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, hal ini sangat perlu kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi. Karena ajaran sesat ini bisa diambil dari Alkitab, tetapi dengan sedemikian rupa dimanipulasi, dibelokkan kebenarannya. Nah, ajaran sesat juga dapat memunculkan banyak hal yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan jauh melenceng dari firman Tuhan. Entah itu tata cara beribadah, kemudian sakramen ibadah tertentu, dan lain sebagainya. Ini yang disebabkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam kisah di jemaat Antiokhia tadi, mereka menerapkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah bagian juga dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagi seseorang atau suatu kelompok yang sudah termakan dengan ajaran sesat, mereka akan bersikeras dengan ajaran yang mereka sudah pegang. Dan keberadaan mereka yang sudah disesatkan ini tentunya sangat berbahaya bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, sehingga tentu saja jemaat Tuhan dapat terpecah belah, ya. Dapat memiliki perbedaan pendapat, ya, karena ajaran yang sudah berbeda, sehingga jemaat tidak lagi memiliki satu pengajaran, ya, karena satunya sudah mengikuti ajaran tidak benar, tetapi yang lainnya tetap berpegang kepada ajaran yang benar. Tentunya jika ada orang-orang yang sudah mulai termakan dengan ajaran yang tidak benar, ajaran sesat dalam suatu gereja, itu akan membuat perpecahan, itu akan membuat jemaat Tuhan menjadi terganggu tentunya. Nah, kemudian kita akan melihat lantas bagaimana upaya mencegah perpecahan di tengah jemaat itu, supaya jangan sampai itu terjadi, khususnya di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Yang pertama, mari kita mau mendalami ajaran Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kita melihat di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Di sana ketika mendapati adanya perselisihan di tengah jemaat Antiokhia, para rasul langsung berunding, ya, untuk menentukan dan memutuskan agar lebih menegaskan lagi tentang ajaran yang benar dari Tuhan. Dan keputusan itu langsung disampaikan kepada jemaat Antiokhia supaya diterapkan dalam kehidupan mereka. Kita melihat dalam kisah tadi bagaimana benar-benar Barnabas dan juga Paulus, mereka langsung pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan rasul-rasul lainnya, membicarakan hal ini. Dan hasil dari keputusan pembicaraan tersebut, mereka memutuskan untuk menegaskan kembali tentang ajaran Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-jemaat. Dan inilah yang disampaikan kepada jemaat Antiokhia. Dan dari hal ini kita belajar, Bapak Ibu, semua ajaran dan segala aturan yang ada di dalam firman Tuhan harus betul-betul tertanam dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, dan juga jangan lupa kita praktikkan hal itu dalam kehidupan kita. Aturan firman Tuhan kita laksanakan dalam segenap aktivitas kita setiap hari. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa cepat-cepat menyadarinya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa dengan tegas memutuskan untuk menolak
dan menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Entah itu adat istiadat, ajaran-ajaran tertentu, tata cara ibadah, sakramen, dan lain sebagainya. Mendalami firman Tuhan, kita bagaimana membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan, memperhatikan pemberitaan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan, kemudian mengikuti pendalaman atau pembelajaran Alkitab, memperkatakan firman Tuhan setiap hari, menghafalkan ayat-ayat hafalan, ataupun Bapak Ibu bisa meminta bantuan dari gembala sidang, hamba Tuhan atau mentor rohani jika perlu penjelasan untuk suatu ayat firman Tuhan tertentu, supaya kita semakin mendalami firman Tuhan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah perpecahan dalam jemaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu adalah bagaimana kita setia, kita bersekutu terus dalam gereja bersama dengan setiap umat-umat Tuhan. Ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Di sana kita dapat melihat bagaimana jemaat Antiokhia sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa perselisihan, mereka tetap bersekutu dalam himpunan jemaat Tuhan. Bahkan ada Yudas dan Silas yang terus menasehati mereka, menguatkan hati mereka dalam mengiring Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat teladan yang baik dari jemaat Antiokhia ini. Bagaimana mereka terus tinggal di dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Dengan kita terus tinggal dalam rumah Tuhan, terus menjaga persekutuan dengan sesama jemaat Tuhan, maka cara hidup kita akan dibentuk menurut didikan Tuhan yang kita temukan di dalam gereja. Sehingga kita dapat terjaga dari segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat terlindungi dari segala hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran-pengajarannya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dari situ perpecahan tidak akan terjadi. Perselisihan tidak akan terjadi. Karena apa? Karena semua umat Tuhan terus bersatu di dalam gereja. Di dalam firman Tuhan yang diajarkan dalam gereja. Dengan umat-umat Tuhan yang lain di dalam gereja. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kita perlu waspada karena perpecahan dalam gereja itu dapat terjadi. Oleh sebab itu kita perlu mencegah perpecahan itu dengan kita terus mendalami kebenaran firman Tuhan yang merupakan landasan gereja, landasan umat Tuhan. Kemudian kita terus bersekutu di dalam gereja dengan umat-umat Tuhan di mana kita bertumbuh. Kita yakin dan percaya maka perpecahan itu tidak akan terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya mengajarkan kita, mari kita mau terus bersatu di dalam Tuhan. Jangan sampai ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah gereja kita ataupun di tengah jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini yang sudah kami nikmati bersama. Mengajarkan kami Tuhan untuk belajar bersatu di dalam Tuhan. Mencegah perpecahan terjadi di tengah jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami tetap bersehati di dalam Kristus. Mengiring Engkau Tuhan tanpa perselisihan, tanpa perpecahan yang terjadi. Engkau terus memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD Elsade Magelang untuk terus berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah kami tidak sia-sia. Kami aminkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.